Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Oke. Ya. Jadi kuis kita nanti jam berapa? 5:30, Pak. 6 ya. 6 kan yang bentrok gitu ya. Bisa semua ya. Oke. Itu apa? Ya. Kita pertemuan keempat ini probabilitas dan statistik, kita masuk ke topik keempat, counting teknik, metode perhitungan. Quote dulu. Semakin hukum matematika menunjukkan realitas, menjadi semakin tidak pasti. Semakin tidak pasti, semakin tidak menunjukkan realitas. Demikian Albert Einstein, ahli fisika. Dengan hukum relativitasnya. Baik, kita review minggu lalu, ya. Minggu lalu kita membahas peluang bersyarat, ya. Peluang bersyarat ada kejadian, ya, mengawali sebagai syarat dari kejadian berikutnya yang mengikuti. Ya. Kemudian kita memperkenalkan dan juga sekarang menggunakan prinsip atau kaidah multiplikasi. Ya. Multiplikasi. Secara khusus kita melihat kejadian bebas dan tidak bebas, independen, ya, dari irisannya, dua kejadian irisannya, jika peluang dari irisannya sama dengan perkalian dari irisan masing-masing, maka memenuhi namanya hukum independen. Ya. Kemudian juga aturan dari total probabilitas. Ya. Minggu lalu juga kita memperkenalkan yaitu Bayes theorem. Ya. Nah, hari ini kita bicara teknik counting teknik, ya, counting teknik. Objektifnya di akhir kuliah, mahasiswa diharapkan dapat menghitung, ya, permutasi dan kombinasi dan mengaplikasikan teori peluang dalam kehidupan sehari-hari. Pokok bahasan kita ada 3 hal, ya. Prinsip multiplikasi, permutasi, dan kombinasi. Ya. Bagaimana kita membedakan ini masuk permutasi atau kombinasi. Ya. Permutasi bisa juga didekati dengan prinsip multiplikasi. Nah, di sini teknik menghitung itu, metode menghitung itu, bagaimana prinsip multiplikasi yang minggu lalu kita perkenalkan, ya, bisa digunakan pada perhitungan permutasi. Dan kombinasi adalah hal khusus dari permutasi. Ya, bagaimana kita membedakan ketiga ini secara khusus, 2, permutasi dan kombinasi. Ya. Jadi counting teknik adalah metode perhitungan dengan prinsip multiplikasi rule, dengan menggunakan model diagram pohon, ya. Kemudian metode perhitungan dengan permutasi dan kombinasi, dan bagaimana membedakan apakah ini permutasi, apakah ini kasus kombinasi. Ya. 2 hal yang penting diketahui perbedaannya. Kita mulai dengan prinsip multiplikasi. Ya. Jika operasi dapat dilakukan dengan N1 cara, dan untuk setiap cara tersebut berkaitan, dilanjutkan, ya, dengan operasi kedua yang dapat dilakukan dengan N2 cara,
maka kedua operasi tersebut dapat dilakukan dengan N1 kali N2 cara, multiplikasi, pakai aturan perkalian. Ya. Aturan perkalian. Jika operasi pertama dilakukan dengan N1 cara, dan operasi kedua dapat dilakukan dengan N2 cara, dan seterusnya hingga operasi ke K, ini bentuk umum, dapat dilakukan dengan NK cara, sehingga secara simultan, rangkaian K operasi tersebut dapat dilakukan dengan perkalian N1 kali N2, N3, dan seterusnya sampai NK cara. Ya, bentuk umum dari prinsip multiplikasi, aturan perkalian. Ya, yang dibantu dengan diagram pohon. Ya, contoh ini pelemparan koin 3, pencobaan dengan pelemparan ya 3 kali pelemparan, 3 trial, 3 percobaan. Lemparan pertama bisa keluar gambar dan angka, ada 2 kemungkinan. Ya. Lemparan kedua bisa keluar gambar dan angka, ada 2 kemungkinan. Ya. Lemparan ketiga keluar gambar dan angka. Sehingga sampel space-nya gambar, yang jalur atas gambar, 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 angka, gambar, angka, gambar, gambar, angka, 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 gambar, gambar, angka, gambar, angka, 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 gambar, angka, angka, angka. Terdapat 8 sampel point, elemen dari sampel space. Ya. Diagram pohon 3 operasi, ya, atributnya berbeda, atribut X dan Y, ada 2, kemudian X-nya ya 2, N1-nya 2 cara, 2 keluaran, kemudian atribut berikutnya A dan B 2 keluaran, jadi ya A dan B. Atribut yang ketiga, percobaan ketiga, 3 keluaran alfa, beta, gamma, sehingga ruang sampel, jumlah ruang sampel 2 kali 2 kali 3, ya, ada 12. Ya. Kalau yang tadi gambar ini kita lihat ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 kali 2 kali 2, ya, dan 8 sampel poinnya dari ruang sampel ini. Ini aturan perkaliannya 2 kali 2 kali 3 ada 12. Ya. Elemen dari sampel space-nya. Contoh, produsen mobil menyediakan kendaraan dengan opsi yang dipilih. Setiap kendaraan dipesan dengan atau tanpa transmisi otomatis. Berarti ada 2 pilihan, manual atau otomatis. Dengan tanpa sunroof, 2 pilihan, dengan atau tanpa. Dengan salah satu dari 3 pilihan sistem stereo, ada 3 pilihan. Ya. Dengan 1 dari 4 warna eksterior, ada pilihan 4 pilihan warna. Nah, jika ruang sampel terdiri dari himpunan semua jenis kendaraan yang mungkin, berapa jumlah hasil di ruang sampel? Ya, aturan multiplikasi tadi 2 kali 2, 4 kali 3, 12 kali 4, 48 ya, kemungkinan. Secara diagram pohon ya bisa kita lihat dari sisi transmisi bisa otomatis, bisa manual. Dari sisi sunroof bisa ada yes or no ya, yang manual juga begitu, yes or no ya, ada 2 kali 2. Dari stereo musik ada 3, 1 2 3, yang no juga 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Jadi sudah 2 kali 2 kali 3. Nah, yang warna ada 4 ya. Ada 4 warna, setiap pilihan tadi ada 4 warna. Sehingga kalau kita baca keseluruhan yang di bawah ini 1 2 3 4 5 6 7 8 dan seterusnya, ini sampai di ujungnya adalah 48 ya. Jadi sampel space-nya banyaknya pilihan, 2 kali 2 kali 3 kali 4, 48 pilihan.
Contoh, jumlah plat nomor, misalnya Bandung D, 2 variabel abjad dan 3 angka, ya. Diizinkan abjad dan angka yang sama, berulang. Berarti posisi pertama abjad dari 26, berarti ada 2 pilihan, A sampai Z. Ya. Kemudian karena bisa berulang, posisi kedua juga abjad, A sampai Z ada 26 pilihan, ya, 26 kemungkinan, mengikuti aturan multiplikasi perkalian. Nah, diikuti oleh 3 angka, ya, angka pertama, angka kedua, angka ketiga. Namun angka ini bisa berulang. Jadi tetap setiap posisi ada 10 pilihan, ya. Angka kedua juga ada 10 pilihan karena bisa berulang dengan angka yang sama, ya. Ada 10 perulang. Jadi kemungkinan variasi dari 2 abjad 3 angka ini 26 kali 26 kali 10 kali 10 kali 10. Ya, silakan dihitung. Nah, jadi dilihat di sini ada pilihan, bisa angka yang sama berulang, atau jika tidak diizinkan abjad dan angka yang berulang. Ya, pada posisi pertama abjad tadinya pilihan pertama masih bisa 26, ya. Keluar satu dari A sampai Z salah satu, sehingga ketika yang kedua sudah dikurangi 1 karena sudah diambil posisinya, ya. Kali 25. Kemudian diikuti oleh 3 angka. Posisi pertama masih bisa 10 angka pilihan, 0 sampai 9. Tapi pada posisi berikutnya kurang 1. Ya, karena 1 sudah diambil posisinya, tidak boleh berulang. Yang kedua kurang 2. Jadi secara keseluruhan, maka variasi yang mungkin bisa terjadi dari 2 abjad dan 3 angka yang tidak boleh berulang adalah 26 kali 10, kali 25, kali 10, kali 9, kali 8. Ya. Itulah contoh-contoh, ya, mengikuti kaidah aturan perkalian, multiplikasi. Nah. Permutasi adalah suatu susunan seluruh atau sebagian elemen himpunan objek yang berbeda-beda. Permutasi mengestimasi banyaknya susunan dengan R anggota yang diambil dari N objek yang berbeda dengan memperhatikan urutannya. Jadi kalau urutannya diperhatikan, ya, berderetnya diperhatikan, posisinya diperhatikan, maka ya permutasilah sebagai metode perhitungannya, ya. Contoh antrian, ya, posisi antrian selalu diperhatikan. Contoh kita memilih ketua, sekretaris, bendahara, yang sudah dipilih ketua, ya, berurutan. Habis itu dipilih sekretaris, habis itu bendahara. Itu contoh-contoh penggunaan permutasi yang dengan memperhatikan urutannya, ya, urutannya diperhatikan. Jadi A habis A, B, ya, tidak sama dengan B kurang A, ya. A kurang B tidak sama dengan B kurang A. 1, 2, 3 tidak sama dengan 3, 2, 1, ya. Karena posisinya bertukar, tidak sama hasilnya, maka dia permutasi. Nanti akan kita perkenalkan, kalau dia sama 1, 2, 3 itu sama dengan 3, 2, 1, itu kombinasi. Ya. Jadi dengan memperhatikan urutannya. Notasinya ada yang menulis P buka kurung N, R, ya. Ada juga N objek P kemudian R lebih kecil dari N. Ada sejumlah sampel space dengan N elemen, kemudian diambil R elemen, ya, dalam satu subset. Berapa kemungkinan subset yang bisa, ya, tercipta, ya. Kira-kira begitu. Atau PRN, tetap N lebih, kalau ditulis PRNR, N-nya di atas karena lebih tinggi dari R, ya. Formulanya N faktorial dibagi N dikurang R faktorial, ya. N banyaknya objek, misalnya dalam sampel space tadi, R banyaknya tempat dalam susunan, ya, dengan R lebih kecil dari N, ya.
Jadi kalau memperhatikan susunan, deretan, itu permutasi. Ya. Ini contoh ada 3 bola, hijau, kuning, merah. Ya. Nah, ada 3 bola, dideret tiga-tiganya. Ya, tiga-tiganya di deret semua. Hijau, kuning, merah. Ya, hijau, merah, kuning. Ya. Ini bola warnanya sama, tapi urutannya beda, jadi tetap dia dihitung, ya, sesuatu yang berbeda, ya, kuning, hijau, merah. Nah, kemungkinan, ya, deretan 3 yang tersedia dideretkan juga 3, ini ada 6 kemungkinan. Nah, dari 6 ini dari mana? 3 faktorial, ya. 3 kali 2 kali 1, atau lewat perhitungan permutasi tadi, ya, permutasi 3 dari 3, berarti 3 faktorial, dibagi 3 kurang 3 faktorial. Sebagai catatan, 0 faktorial itu sama dengan 1, 1 faktorial sama dengan 1. Di mana n faktorial itu adalah n dikali n kurang 1, dikali n kurang 2, dan seterusnya sampai 1. Atau 1 kali 2 kali 3 sampai n, ya, ke arah naik atau ke arah turun menuju 1, ya. Jadi diperhatikan yang namanya urutannya. Nah, ada 5 bola, kemudian dideret, diurutkan, tapi cuma 3 dari 5 ini diambil 3. Berapa jumlah subsetnya? Kalau kita sebut ini set, ya, sample space dengan 5, kemudian dari sample space itu diambil 3 sebagai subset, ya, 3, 3, 3, 3, berapa subsetnya? Kira-kira begitu. Kalau dalam teori himpunan atau peluang, kita melihatnya, ya, permutasi, ya, kita gunakan permutasi karena dia mengikuti deretnya, ya. Jadi hijau, kuning, merah, hijau, merah, kuning, dan seterusnya. Ini ada sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai 60. Ya. Dari mana? 5 faktorial dibagi 5 kurang 3. Ya, 2 faktorial. Ya. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Di bawah 5 kurang 3, 2 faktorial. 2 faktorial dengan 2 faktorial di atas bisa saling menghilangkan. Tersisalah 5 kali 4 kali 3. Ya. Jadi 5 kali 4 kali 3 ada 60. Jadi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ini sampai ke deretan urutan ke 60. Ya. Ada 60. Contoh, berapa banyaknya kata yang terbentuk dari huruf-huruf kata bosan? Ya, kata bosan. Ya, kalau dibangun bosan, kemudian bos NA, nah, kira-kira gitu. Bosan dengan bos NA berbeda artinya. Ya. Nasab beda artinya. Berapa jumlahnya? Karena berbeda, begitu diganti deretnya berbeda artinya, tidak sama, maka pendekatan perhitungannya adalah permutasi. Nah, permutasi bisa diselesaikan dengan multiplikasi. Contoh, bosan. Huruf, jadi ada 5 posisi, ya, kalau kita tarik garis 5, 2, 1, 2, 3, 4. Posisi pertama, itu dari bosan 5 abjad itu, ada kemungkinan 5 bisa menempati, bisa B, bisa O, bisa S, bisa A, bisa N. Ya. Kemudian setelah berikutnya, karena sudah 1 sudah diambil, berarti tinggal huruf yang berikutnya yang hanya tinggal 4. Kemungkinannya ada 4. Ya. Kemungkinannya ada 4. Dan seterusnya, karena 2 sudah terambil,
maka kemungkinan berikutnya ada 3. Kemungkinan berikutnya ada 2, kemungkinan berikutnya 1. Dengan cara begitu, maka mengikuti aturan multiplikasi, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ada 120 kata ya yang bisa dibangun ya dengan kata bosan. Dengan permutasi 5 permutasi 5 ya. 5 faktorial dibagi 0 faktorial. 0 faktorial adalah 1. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tetap sama 120 kata. Jadi aturan multiplikasi bisa didekati dengan aturan permutasi. Ya. Minggu lalu kita bahas aturan multiplikasi, bisa didekati dengan permutasi. Nah, banyaknya permutasi dari n benda berlainan adalah n faktorial. Ya. 1 kali 2 kali 3 sampai kali n. Ya, atau mundur, kalau ini maju bertambah, kalau yang mundur turun n ya kali n-1 kali n-2 sampai 1. Ya. Contoh, berapa banyaknya pasangan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf alfabet A sampai Z jika tidak boleh ada perulangan huruf. Jadi AB ya pasangan, AC tapi tidak boleh ada perulangan, berarti kalau menggunakan multiplikasi ya 26, pasangan pertama kemungkinan 26 metode kemungkinan dari A sampai Z, tapi nggak ada bisa berulang, maka posisi kedua ya pasangannya tinggal 25, jadi 26 kali 25 kalau kita menggunakan aturan multiplikasi ya. Nah, bisa dihitung dengan aturan permutasi. Ada 26 objek yang tersedia, diurutkan dia pasangan kata-kata, pasangan menjadi kata tapi 2 huruf. Jadi 20 permutasi 26 ya, tersedia objeknya, diambil 2 satu pasang. Maka 26 permutasi 2 atau 26 faktorial dibagi 26 kurang 2 faktorial atau 26 faktorial dibagi 24 faktorial ya sama dengan 26 kali 25, 650 ya. Sekali lagi aturan perkalian ya bisa diselesaikan dengan permutasi. Berikutnya, berapa banyaknya string ya A sampai Z yang dapat dibentuk yang terdiri dari 4 huruf. Jadi dari 26 ini 4 huruf, berarti permutasi 26 yang tersedia diambil dibentuk dengan 4 huruf, permutasi 26 4. Yang berbeda berarti nggak bisa berulang, permutasi ya. Dan diikuti dengan 3 angka yang berbeda. Angka itu adalah 0 sampai 9. 3 yang diambil. Maka permutasinya 10 dan 3. Nah, karena ini ada 2 berarti dikali ya, aturan perkalian. Ya. Ya. Kalau dikali permutasi 26,4 dikali permutasi 10 kali 3 jumlahnya kita kebayang 258.336.000 ya. Bentuk umum permutasi n unsur mengandung n1, n2, nk unsur yang sama ya. Permutasi n buah benda yang dimana n1 buah berjenis pertama, n2 buah berjenis kedua, dan seterusnya nk buah berjenis k itu adalah permutasi n ya dari
N1, N2 sampai NK unsur yang sama, itu adalah N faktorial dibagi. Ya. N1 faktorial, N2 faktorial, dan NK faktorial. Ya. Contoh, berapa banyak string yang dapat dibentuk dengan menggunakan huruf-huruf dari kata Mississippi. Ya. Nah, kalau kita lihat kata Mississippi, unsur Mississippi ini, huruf M, unsurnya 1, ya. Kemudian huruf I, 1, 2, 3, 4, ada 4 huruf I di dalam Mississippi, unsur kedua. Unsur ketiga S, 1, 2, 3, 4, ada 4 S. Yang membangun Mississippi ada 4 S. Yang berikutnya P, ada 2 P. Ya. Nah, berapa kemungkinan? Mississippi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faktorial. Nah, penyebutnya N1 faktorial, N1-nya tadi ada 4, ya huruf M1, 1, N2 faktorial, N2-nya adalah huruf I, ada 4 buah, kemudian S, N3, S, ada 4 buah dibagi S, kemudian yang terakhir P, ada 2, dibagi 2 faktorial. Jadi 11 faktorial, dibagi 1 faktorial, dibagi 4 faktorial, dibagi 4 faktorial, bagi 2 faktorial. Ya. 34.650 buah. Oke. Contoh berikutnya, 12 lembar karton. Ya, ada 12 lembar karton, 1-12. Akan diwarnai sehingga 3 diantaranya berwarna hijau. Ada 3 diantaranya berwarna hijau, 2 berwarna merah, 2 berwarna merah, 2 berwarna kuning, ya, dan sisanya berwarna biru. Ya. Nah, dari sini komponennya kalau kita lihat, jika N1 adalah warnanya hijau 3, N2 warnanya merah ada 2, N3 warna kuning ada 2, N4 ya, sisanya 5 warna biru. Ya. Sisanya 5 warna biru. Maka berapa jumlah cara pengecetan? Ya, kita menggunakan permutasi 12 faktorial dibagi komponen unsur yang membangunnya tadi. Bagi 3 faktorial, bagi 2 faktorial, bagi 2 faktorial, sisanya tadi bagi 5 faktorial. Ya. 5 faktorial. Jadi komponennya 12, unsur-unsurnya 3, 2, 2, 5. Unsur-unsurnya tadi, ya, pembagi. 12-nya pembilang dalam satuan faktorial. Keluarlah 166.320 cara pengecetan. Contoh berikutnya, 12 buah lampu berwarna 4 merah, 3 putih, 5 biru. Ya, berarti ini ada 12, N-nya, N1-nya ada 4, N2-nya ada 3, N3-nya ada 5. Dipasang pada 18 buah soket dalam sebuah baris. Ada 18 soketnya. Sisanya 6 soket dibiarkan kosong. Ya, karena 12 bola lampu, 18 soket, berarti ada 6 kosong. Berapa jumlah cara pengaturan lampu? Ya, berarti yang tersedia berapa? 18 soket. Ya. Unsurnya 4 merah, 3 putih, 5 biru, ya. 6 itu kosong. Ya, dari 18 itu komponennya 4, 3, 5, 6. Jumlah cara pengaturan lampu adalah yang tersedia 18 soket, ya, dibagi 4, 3, 5, dan 6 yang kosong. Ya. Kira-kira demikian.
Contoh berikutnya, berapa banyak cara membagikan 8 buah buku berbeda kepada 3 orang mahasiswa. 8 buku, 3 orang mahasiswa. Bila Billy mendapat 4, Andi serta Tony masing-masing 2. Berarti 8 ini unsurnya 4, 2, 2. Tinggal dibagi ya dalam satuan faktorial. 8 faktorial bagi 4 faktorial bagi 2 faktorial bagi 2 faktorial. Ada 42 cara. Ya. Counting teknik berikutnya kita bicara kombinasi. Jadi sudah kita mendapatkan permutasi, ya. Tadi permutasi itu memperhatikan urutan, deretan. Kalau kombinasi tidak, multiplikasi salah satu cara menghitung juga permutasi, ya, yang tidak dikembalikan, yang deretannya jelas. Jadi kombinasi adalah susunan seluruh atau sebagian elemen himpunan objek yang berbeda-beda dengan pembedaan susunan hanya berdasarkan perbedaan isinya paling tidak satu objek. Kombinasi mengestimasi banyaknya susunan dengan R anggota yang diambil dari N objek yang berbeda tanpa memperhatikan urutan. Artinya, kombinasi adalah bentuk khusus dari permutasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Ya. Ya. Jadi kata kunci di sini, urutannya diperhatikan, penting, posisi itu penting, atau tidak. Ya. Kalau tidak, sama saja, A dan B sama dengan B, A, ya sama. Nah, itu kombinasi. Bersalaman, si A, si B, salaman, sama. Ya. Semua mewakili, ya, mewakili tim, ya sama posisinya, kombinasi. Ya. Notasinya, CNR, NCR, ya. CR di tulisannya N, atau bentuk koefisien binomial, ya, NR di dalam kurung. Ya. Ini beberapa notasi penulisan dari kombinasi. N banyaknya objek, R adalah banyaknya tempat dalam susunan. Ya. Jika 1, 2, 3 sama dengan 3, 2, 1, maka itu kombinasi. Ya. Jumlah kombinasi dari N benda yang berlainan bila diambil sebanyak R sekaligus. Ya. N objek yang berlainan diambil R adalah N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. Ya, di mana kita tahu tadi N, ya, bagi N kurang R faktorial itu adalah permutasi. Ya. Permutasi, ada faktor di penyebut ini R faktorial. Ya. Artinya pembaginya lebih besar, otomatis jumlah cara kombinasi, ya, lebih kecil hasil akhirnya dibandingkan permutasi. Ya. Nah, kalau dikombinasi, ya, ada 3 objek dideretkan 3. Kalau tadi di permutasi, hijau, kuning, merah, ya, hijau, merah, kuning itu berbeda, maka dapatnya ada 6 tadi. Tapi ketika dia dikombinasi, ini sama, ya. Hijau di sini juga ada hijau, kuning di sini ada kuning, merah ada merah. Jadi ini dihitung 1 kali, ya, hitung 1 kali. Ya. Terhadap yang ketiganya juga dihitung 1 kali, warnanya itu aja. Nah, ini namanya
kombinasi, ya. Kombinasi 3 dengan 3, ya akhirnya dapatnya 1, karena sama saja ini. Beda dengan di permutasi, ya. Jadi untuk mengingat formulanya, ya kita bisa melihat hasil akhir dari kombinasi itu lebih sedikit, karena sama dia, A dan B sama dengan B dan A sama. Hijau, kuning, merah, hijau, merah, kuning sama. Jadi dihitung 1 kali. Walaupun ini ada 6, hitungannya tetap 1 kali, kombinasi 1 kali. Ya. Nah, dari formulanya bisa kita, oh iya, di kombinasi ada pembagi yang bertambah, ya, R faktorial. Jadi hasil akhirnya semakin sedikit. Ya. Itu cara untuk melihat mana rumus permutasi, mana rumus kombinasi, ya, selain deretan, urutan, ya. Kalau tidak memperhatikan deretannya, urutannya sama saja, kombinasinya, ya dia kombinasi. Ya. Ada 5 di deret, 5-nya kombinasi, ya. Kombinasi. Maka ini kombinasi 5 objek, kemudian diambil 3 unsur. Berapa subsetnya? Ya. 5 kombinasi dengan 3, ya, adalah 5 kali 4 kali 3, ya, faktorial, dibagi 3 faktorial, dikali 5 kurang 3 faktorial. Ya. 5 itu 5 kali 4 kali 3 faktorial. Ya. Jadi 3 faktorialnya hilang, 5 kali 4, 20. 5 kurang 3, 2 faktorial, 1 kali 2. 20 bagi 2 sama dengan 10. Jadi ada 10 kombinasinya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ini dihitung 1 kali. Ya. Contoh, misalkan dalam suatu tim terdapat 4 orang ahli statistik yang sedang melakukan proyek survei. Dalam proyek survei tersebut dibutuhkan 2 orang ahli statistik yang untuk sementara ditugaskan membantu bagian entry data. Ya, ada 4 orang yang tersedia ahli statistik, dibutuhkan 2. 2 orang tersebut diambil dari 4 orang ahli statistik tadi. Banyaknya cara memilih 2 orang dari 4 orang tadi, sebut saja 4 orang itu ABCD, tersebut dihitung menggunakan rumus kombinasi, di mana R-nya 2 dari N4 yang tersedia 4. Jadi kombinasi 4 yang tersedia, ya, dari 2. Jadi 4 faktorial dibagi 2 faktorial, R-nya 2, 4 kurang 2, 2 faktorial, ya. 2 faktorial itu 1 kali 2, ya, 2 kali 2, 4. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1, berarti 3 kali 2 kali 1, 6. 6 itu apa aja kombinasinya? Ya, A dan B, karena 2 orang yang diambil, A dan C yang kedua, ya, A dan D yang ketiga, B dan C yang keempat, B dan D yang kelima, C dan D yang keenam. Ya. Jadi di sini tidak ada B dan A, karena A dan B dan A sama. C dan A, ya, C dan A sama dengan A dan C, ya. Contoh berikutnya. Berapa banyak cara membentuk panitia, komite, komisi, dan lain-lain yang beranggotakan 5 orang dari sebuah fraksi di DPR yang beranggotakan 25 orang. Ya. Panitia atau komite adalah kelompok yang tidak berurut, ya, tidak terurut dia. Berarti bisa menggunakan, maka kita menggunakan pendekatan kombinasi. Artinya setiap anggota dalam panitia kedudukannya sama, komite sama. Ya.
Misalkan kelima orang itu adalah A, B, C, D, E. Maka urutan penempatan masing-masingnya di dalam panitia tidak penting. A, B, C, D, E sama saja dengan B, A, C, E, D. Sama saja dengan A, D, C, E, B. Dan seterusnya. Jadi banyaknya cara memilih anggota panitia yang terdiri dari 5 orang anggota itu menggunakan pendekatan kombinasi dari 25 orang yang tersedia di dalam fraksi, ya, diambil 5, sehingga kombinasinya adalah 25 terhadap 5, ya. 25 faktorial dibagi 5 faktorial dibagi 20 faktorial, 25 kurang 5. Ya. Ada sejumlah 53130 cara. Contoh berikutnya, ada 5 orang mahasiswa jurusan matematika, 5 orang matematika, 7 orang mahasiswa kimia, jurusan kimia. Berapa banyak cara membentuk panitia yang terdiri dari 4 orang jika, jadi 5 dan 7 ada 12 orang, tidak ada batasan jurusan. Tidak ada batasan, apa aja sama, berarti 12 dari 4. Kita menggunakan pendekatan kombinasi. Semua anggota panitia harus jurusan matematika. Ya, hanya matematika, berarti matematika ada 5, ya, menjadi 4. Semua anggota panitia harus jurusan kimia. Kimia ada 7, dipilih 4, kombinasi 7 dari 4. Semua anggota panitia harus dari jurusan yang sama. Ya. Berarti 5 faktorial terhadap 4 ditambah 7 diambil 4. 2 orang mahasiswa per jurusan harus mewakili, ya. Berarti 5 kombinasi 5 terhadap 2 dikali 7 kali 2, ya, kombinasi 7 yang kimia diambil 2. Ya, kira-kira penerapannya demikian. Nah, akhir dari kuliah hari ini yang terkait dengan counting teknik, ya, bagaimana N objek diambil R objek, kalau dilihat ada deretannya, susunannya, posisinya melekat, maka permutasi, ya, bisa dihitung dengan pendekatan prinsip kaidah multiplikasi perkalian. Kalau dia kombinasinya tidak memperhitungkan deretannya, susunannya, maka bisa menggunakan pendekatan kombinasi. Ya, baik. Pertanyaan? Kalau nggak ada, mengingatkan tugas 2 itu dikumpul minggu depan, ya. Tugas 2 dikumpul minggu depan itu, ya, yang dari, ya, Walpole, ya. Nanti kita masuk 17.30 quiz, ya. Ingatkan kembali ini 3 tujuannya. Pertama sebagai review, alat review hari ini. Yang kedua sebagai alat hitung untuk nilai quiz. Yang ketiga untuk mencatatkan kehadiran di sistem Gresias. Ya. Dan 3 ini, maka quiz wajib diikuti, ya. Boleh tidak kuliah, tapi quiz harus. Makanya kita cari nanti waktu di mana tidak ada halangan. Hari ini 1 jam lagi, jam 17.30, ya. Nanti kodenya dikirim di WA Group. Ya. Oke, kita review. Nomor 1, kombinasi adalah bentuk khusus dari permutasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Jawabannya adalah benar. Ya. Nah,
Kedua, apakah nilai permutasi dari 5 objek diambil 3? Ya. 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial. 5 faktorial itu adalah 5 dikali 4 kali 3 bagi 2 faktorial. 5 kurang 3, 2 faktorial. 2 faktorialnya bisa saling meniadakan, dicoret. Tertinggallah 5 kali 4, 20. 20 kali 3, 60. Maka 60 jawabannya A. Yang ketiga, 4 pejabat yang diundang datang secara sendiri-sendiri, tidak bersamaan. Banyak cara kedatangan keempat pejabat tersebut. Ya. Nah, di sini pejabatnya N-nya 4, menyatakan jumlah pejabat, unsurnya. Yang diundang datang satu-satu, berarti R-nya 1, menyatakan datang secara sendiri-sendiri. Nah, ini permutasi 4 terhadap 1. Ya. 4 kurang 1, 3 faktorial, 4 faktorial, 4 faktorial kali 3 faktorial, 3-nya coret, 4 kali 3, 3 faktorial, coret, tinggal 4. Jawabannya A, 4. Buat sekolah akan menyusun tim olahraga yang terdiri dari 5 orang siswa, ada 5 orang siswa, akan dicalonkan untuk menjadi pemain. Ya. Namun 3 orang boleh menjadi pemain utama. Tentukan banyak cara yang bisa dipakai untuk memilih para pemain utama tersebut. Nah, ini 3 pemain utama dari 5. Maka 5 menyatakan jumlah siswa yang akan dicalonkan dalam tim olahraga. R-nya 3 menyatakan jumlah siswa yang boleh jadi pemain utama. Ya. Jadi posisinya jelas pemain utama. Maka permutasi 5 terhadap 3. Ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 5 kurang 3, 2 faktorial. 2-nya coret, 5 kali 4, 20 kali 3, 60. Yang kelima, berapa banyaknya permutasi dari cara duduk? Cara duduk yang dapat terjadi jika 8 orang disediakan 4 kursi. Ya. Kursi pertama, kursi kedua, kursi ketiga, kursi keempat. Sedangkan salah seorang daripadanya selalu duduk di kursi tertentu. Berarti tinggal 3 yang kosong. Ya. Sudah ada tinggal 3 yang kosong. Kalau pakai multiplikasi, ya 1 udah diisi. Nah, kursi kedua tinggal 7 orang, berarti 7 kemungkinan. Ya. 7 kemungkinan. Kursi ketiga tinggal 6 kali 6, 7 kali 6. Ya. Kursi yang keempat tinggal 5 orang, ya. Kemungkinan berarti 7 kali 6 kali 5 itu pakai aturan perkalian. Jadi misalkan ada 4 kursi, ya, kursi pertama udah diisi berarti tinggal kursi kedua hanya 7 kemungkinan, 7 orang kemungkinan. Nah, diisi itu sisanya tinggal 6. Kursi ketiga 6 kali 6. Nah, udah tinggal 5 berarti kali 5. 7 kali 6 kali 5. Dengan konsep permutasi, ya, bisa pakai aturan multiplikasi atau aturan dari permutasi, yaitu 7 dengan 3. 7 faktorial dibagi 7 kurang 3, 4 faktorial. Ya. 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. 4-nya saling coret, tinggal 7 kali 6 kali 5. Sama dengan prinsip multiplikasi tadi. Ya. Jadi sama hasilnya, karena memang bisa didekati, ya, permutasi bisa didekati dengan aturan multiplikasi. Yang keenam, dalam satu organisasi akan dipilih pengurus sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Dari 12 calon yang memenuhi kriteria, banyaknya susunan pengurus yang mungkin dari 12 calon tersebut adalah, ya, kita pilih ketua, ada 12 orang. Maka ada 12 kemungkinan. Ya. Dikali ketua sudah kepilih, tinggal 11 orang untuk kandidat sekretaris, dikali 11. Ya, kepilih sekretaris. Kemudian
dipilih lagi bendahara, tinggal 10 orang yang mungkin jadi bendahara. Ya. Jadi 12 kali 11 kali 10 kalau kita menggunakan aturan multiplikasi. Kalau kita menggunakan, karena ini mengikuti urutan, deretan, ya, maka kita gunakan permutasi dari 12 calon yang tersedia, diambil 3, ya, 12 faktorial dibagi 12 kurang 3 faktorial, 12 kurang 3, 9 faktorial. 12 faktorial itu adalah 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial. 9-nya coret, 12 kali 11 kali 10 sama dengan prinsip multiplikasi, ya. 12 kali 11 kali 10. Yang ketujuh, dari 11 orang calon manajer akan dipilih 4 orang sebagai manajer untuk ditempatkan di 4 divisi. Maka banyak cara pemilihan yang mungkin adalah, ya, permutasi 11 dari 4, ya. Divisi pertama ada 11, ya, tinggal 10 untuk divisi kedua, kali 10, kali 9 untuk divisi ketiga, kali 8 kalau kita menggunakan aturan multiplikasi. Tapi kalau aturan permutasi dari 11 orang diambil 4, 11 faktorial dibagi 11 kurang 4 faktorial, 11 kurang 4, 7 faktorial. Maka 11 faktorial itu 11 kali 10 kali 9 kali 8, 7 faktorial. Saling mencoret tinggal 7, 9, 20. Jawabnya D. Berikutnya, dalam memperingati hari ulang tahun RI yang akan datang, di salah satu RT akan dibentuk panitia inti sebanyak 2 orang. Terdiri dari ketua dan wakil ketua. Ya, ini posisinya jelas, ketua dan wakil ketua. Calon panitia tersebut ada 6 orang, yaitu A, B, C, D, E, F. Ada berapa pasang calon yang dapat duduk sebagai panitia tersebut? Ya. Ada 6. Ya. Kemudian posisi wakil tinggal 5. 6 kali 5 ada 30 cara. Ya, faktorial, 6 faktorial terhadap 2 orang, 6 faktorial bagi 6 kurang 2, 4 faktorial, 6 kali 5, 30 cara. Ya. Hitunglah ada berapa banyak cara jika 4 orang menempati kursi yang akan disusun dalam satu susunan yang teratur. Ya, 4 orang, 4 kursi, jadi 4 dengan 4. Jadi orang pertama kemungkinannya 4, orang kedua tinggal 3, 4 kali 3, orang ketiga tinggal 2, 4 kali 2, yang terakhir tidak ada pilihan, kali 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1, 24 cara. Ya. Atau permutasi 4 dari 4. Jangan lupa, 0 faktorial itu sama dengan 1. Ya, ini tuh berulang, mungkin ini 8 orang disediakan Pak Sudi, sedangkan salah satu daripadanya selalu duduk di kursi tertentu, 7 dan 3. Ini berulang, ya. Pada sebuah bidang datar terdapat 15 titik yang berbeda. Ya, melalui setiap 2 titik yang berbeda dibuat sebuah garis lurus. Jumlah garis lurus yang dapat dibuat, ya, jadi 15 garis di antara 2 titik yang berbeda. Maka ini adalah kombinasi, ya. Mengapa bisa kombinasi? Perhatikan kata-kata setiap 2 titik yang berbeda dibuat sebuah garis lurus. Artinya kita hanya dapat membuat garis melalui 2 titik, ya, melalui 2 titik. Jadi ada 15 kombinasi dengan 2 titik. 15 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi lagi 15 kurang 2, 13 faktorial, ya. 15 faktorial, 15 kali 14, 13 faktorial, saling coret, ada bagi 2 lagi, dapat 105. Jika sebuah dadu dan sekeping mata uang dilempar, ya, undi 1 kali bersamaan, dadu dan mata uang, maka peluang untuk memperoleh gambar pada mata uang dan bilangan ganjil pada dadu adalah, ya, mata uang memiliki 2 sisi, angka dan gambar.
dadu memiliki 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ruang sampel untuk mata uang dan dadu dilempar secara bersamaan di ruang sampel itu apa? A dengan 1, A2, A3, A4, A5, 6. Sedangkan gambar juga kombinasinya dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 12 ruang sampelnya. Ya. Nah, dihitung peluangnya. Berarti harus dibagi, ini kardinalnya ruang sampelnya ada 12. Sementara, ya, titik sampel yang muncul gambar bilangan ganjil, ya, gambar G dan bilangan ganjil yang dadunya berarti G1, kemudian G3 sama G5, ada 3, ya, kardinalnya, elemennya ada 3, kejadiannya, kemudian ruang sampelnya ada 12, berarti 3/12, ada 1/4 peluangnya. Ya. Sebuah kotak berisi 5 bola merah, 4 bola biru, 3 bola kuning. Dari dalam kotak diambil 3 bola sekaligus secara acak. Ya, dalam kotak ada 5 tambah 4 tambah 3, ada 5 tambah 4, 9, tambah 3, ada 12. Dari kotak diambil 3 bola sekaligus secara acak. Ya. Diambil 3. Peluang terambil 2 bola merah dan 1 bola putih. Ya. Nah, ruang sampelnya ada 12, diambil 3 secara acak. Berarti kardinalnya, ruang sampelnya, elemennya, ya, itu 12 kombinasi dengan 3. Ya, 12, 3. Ya, 12 faktorial dibagi 3 faktorial dibagi 12 kurang 3 faktorial. Ya. 12 kurang 3 itu sama dengan 9. Berarti 12 kali 11 kali 10 dibagi 3 faktorial itu 3 kali 2. Dapatlah 220. 220. Ya. Oke. Nah, cara mengambil 2 bola merah. Ya. 2 bola merah dari 5 bola. Merah 5, 2. Yaitu kombinasi 5 dan 2. Ya, 5 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 5 kurang 2 faktorial. 5 kali 4 dibagi 2, ya, ada 10 cara. Yang bola biru, 4 bola biru diambil 1 bola biru, berarti 4 terhadap 1 faktorial. Ya. Berarti 4 faktorial dibagi 3 faktorial bagi 1 faktorial. Berarti sisa 4, tinggal 4. Ya. Nah, cara memilih perkalian antara 10 cara dikali 4 cara, berarti ada 40 cara. Sample space-nya ada 220 cara. Ya. Berarti peluangnya adalah 40 dibagi 220. Ya. Kira-kira demikian. Ya. Ada pertanyaan? Nanti saya telepon. Bentar, ya. 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 Di dalam sebuah kotak terdapat 10 butir telur. 4 diantaranya busuk. Jika diambil secara acak 3 butir sekaligus, maka peluang terambilnya 3 telur busuk adalah, nah, ini ada 10 buah telur. Di antaranya 4 busuk, di antara 10 ini. Yang bagusnya ada 6. Jika diambil secara acak 3 butir sekaligus, maka peluang terambilnya 3 telur busuk itu berapa? Diambil 3 dari 10. Ya. Maka ruang sampelnya itu adalah 10 kombinasi dari 3. Ya. 10 bagi 3 faktorial, bagi 7 faktorial. Ya. Berarti 10 kali 9 kali 8. Dibagi 3 faktorial, dapatnya 120. Itu ruang sampelnya. Nah, ada 4 yang busuk, 3 mau diambil, berarti 4 dari 3. 4 faktorial dari 4 yang tersedia, 3 yang mau diambil, kombinasi dari 4, 3. Ya. 4 faktorial bagi 3 faktorial bagi 1 faktorial. Berarti sisa 4.
berarti elemennya ada 4, sampel space-nya ada 120, berarti 4 per 120, ya, 1 per 30. 15. Dari 10 butir telur terdapat 2 butir yang busuk. Seorang ibu membeli 2 butir telur tanpa memilih. Ya, ada 10 butir, 2 butirnya busuk. Seorang ibu memilih 2 butir telur tanpa memilih. Acak. Peluang mendapat 2 butir telur yang baik. Nah, berarti yang baiknya ada 8. Ya, yang baiknya ada 8. Diambil 2, berarti kombinasi 8 dan 2. Ya, diambil 2, sama posisinya yang 2 itu, berarti kombinasi 8-2, berarti 8 faktorial bagi 2 faktorial bagi 6 faktorial, ya. 8 kali 7 bagi 2, ada 28. Ya, itu peluang diambilnya. Ruang sampel space-nya ada 10. Diambil 2, berarti 10 faktorial dibagi 8 faktorial bagi 2, berarti 10 kali 9 bagi 2, ada 45. Maka peluangnya adalah 28 per 45. Ya. 16. Dalam suatu ruangan terdapat 25 orang. Setiap orang saling bersalaman. Ya. Bersalaman itu 2 orang. Banyaknya salaman yang dilakukan adalah ada 25. Ya. Kombinasi. Ya, kombinasi. 25 terhadap 2. Ya. 25 faktorial bagi 2 faktorial bagi 23 faktorial. Berarti 25 kali 24 bagi 2, ada 300 salaman. Ya. Jadi kalau dibikin rumit, misalnya pasangan itu ada yang sudah punya suami istri, nggak bersalaman, nah, itu bikin rumit. Tapi ini kuisnya kita buat yang sederhana. 10 orang finalis suatu lomba kecantikan akan dipilih secara acak 3 yang terbaik. Banyaknya cara pemilihan tersebut, ada berapa cara? 10 orang finalis, ya, dipilih acak 3 yang terbaik. Berarti 10 terkombinasi dengan 3, ya. 10 faktorial dibagi 3 faktorial bagi 7 faktorial. Berarti 10 kali 9 kali 8 dibagi 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1, jadi 120 cara. Dari seperangkat kartu bridge, nah, bridge itu ada 52, diambil 2 kartu sekaligus secara acak. Ya. Peluang yang terambil 2 kartu king adalah, ya, kita tahu kartu bridge itu ada 52, kartu king ada 4. Banyaknya cara mengambil 2 kartu dari 52, itu adalah ruang space-nya, sampel space-nya. Ya, 52 terhadap 2. Ya, 52 faktorial bagi 2 faktorial bagi 50 faktorial, berarti tinggal 52 kali 51 bagi 2 faktorial bagi 2, ya, dapat 1326 sampel space-nya. Nah, diambil 2 dari kartu king yang tersedia 4, berarti kombinasi dari 4 dengan 2, 4 faktorial bagi 2 faktorial bagi 2 faktorial, ya, 4 kali 3 bagi 2, dapat 6, berarti peluangnya, ya, peluang terambil 2 kartu king adalah, ya, 6 dibagi sampel space-nya 1326, ya, atau 1 dibagi 221, jawabnya A. Nomor 19, dalam suatu organisasi akan dipilih pengurus sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Dari 12 calon yang memenuhi kriteria, banyaknya susunan pengurus yang mungkin dari 12 calon tersebut adalah, ya, nah ini ketua, sekretaris, bendahara, posisinya menentukan, ada 12, ya. 12 kali 11 kali 10, ada 1320. Dari 11 orang calon Kapolda akan dipilih 4 orang sebagai Kapolda untuk ditempatkan di 4 provinsi. Baiknya cara pemilihan yang mungkin adalah, ya, permutasi, atau 11 kali ada 4 kali 10 kali 9 kali 9 kali 8, ya, 7920. Banyaknya bilangan yang terdiri dari di atas 3 angka yang disusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 3 angka yang disusun dari angka 8, berarti permutasi 8 dengan 3, ya. Atau 8 kali 7 kali 6, ya. 336. Dalam sebuah ujian terdapat 10 soal. Dari soal nomor 1 sampai nomor 10,
Peserta ujian wajib mengerjakan soal 135. Berarti tinggal 7 soal, 3 sudah wajib. Ya, 10 soal, 3 wajib, berarti tinggal 7 pilihan. Serta hanya mengerjakan 8. Ya, 3 sudah wajib, berarti sisa 5. Berarti dia mengerjakan 5 dari 7. Ya. Banyaknya cara peserta ujian memilih soal yang dikerjakan adalah kombinasi dari 5 itu dipilih 3, bebas. Dia tidak ada yang menghalangi. Maka kombinasinya adalah 7 terhadap 5. Ya, 7 faktorial bagi 5 faktorial, bagi 7 kurang 5 atau 2 faktorial, berarti 7 kali 6, ya, bagi 2. Dapat 21, 42 bagi 2, ya, dapatnya 21. Ya. 23. Diberikan 5 huruf konsonan C, K, M, R, S serta 3 huruf vokal A, I, U. Dari huruf tersebut akan dibuat sebuah password yang terdiri dari 5 huruf dengan 3 huruf konsonan, 2 huruf vokal. Banyaknya password yang terbentuk. Ya. Nah, ini adalah kombinasi. Yang pertama 5 huruf. Kombinasi 5 huruf. Ya. 3 huruf konsonan, 2 huruf vokal. Ya. 5 konsonan, 3 huruf konsonan dari 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kombinasi 5 dari 3. Ya. Konsonannya 3, tersedianya 5. Berarti 5 dan 3. Ya. 5 faktorial dibagi 3 faktorial, bagi 2 faktorial. Berarti 5 kali 4 bagi 2, 20 bagi 2. Ada 10. Nah, yang angka itu 3 dipilih 2. Ya, 3 faktorial. Ya, kombinasi 3 dan 2, 3 faktorial bagi 2 faktorial bagi 3 2, 1 faktorial, berarti 3, 3. Ya. Nah. Susunan dari 3 huruf konsonan, 2 huruf vokal, ya, sampel space-nya itu adalah ya, 3 huruf konsonan, 2 huruf vokal, ada 5 faktorial, ya, 5 faktorial, ada 120. Nah, banyaknya password yang dapat dibentuk, ya, itu adalah 10 kali 3 kali 120, 3.600. Ya. 3.600. 24. Seorang satpam bank ingin mencetak nomor antrian nasabah yang terdiri dari 3 angka. Jika nomor antrian tersebut tidak memuat angka yang sama, dibentuk dari angka 0123, banyaknya pilihan nomor antrian yang dapat dibuat adalah, ya, posisi pertama ada 4 kemungkinan karena 0123, posisi kedua tinggal 3 karena sudah diambil 1, posisi kedua tinggal 2, 4 kali 3 kali 2, 24 cara. Dengan permutasi 4 dan 3, 4 faktorial, ya, 4 kurang 3 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1, 24 cara. Yang terakhir, ya, seorang peternak akan membeli hewan ternak untuk dipelihara. Dia akan membeli 3 ekor sapi, 4 ekor domba, dan 5 ekor kambing. Seorang pedagang, ya, tersedia 6 ekor sapi, yang mau dibeli 3 ekor, berarti apa? Kombinasi 63 dikalikan 6 ekor domba, yang mau dibeli 4, berarti kombinasi tersedia 6, mau diambil 4, ya. Kemudian 8 ekor kambing, tersedia 8 kambing, mau diambil 5 ekor, dibeli 5. Berarti kombinasi dari antara 8 dan 5. Nah, kombinasi 3 ini dikalikan, ya. Dikalikan. Kombinasi 63, 6 faktorial, 3 faktorial dibagi 6 kurang 3 faktorial, 64, 6 faktorial bagi 4 faktorial bagi 2 faktorial, 85, 8 faktorial bagi 5 faktorial bagi 3 faktorial, 20 kali 15 kali 56, 16.800. Demikian pertemuan hari ini. Pertanyaan?